Semangat pagi, ketemu dengan saya lagi di AUSI, Alumni Unta Club. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di mahasiswa baru Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Aul, cakep, cantik, centil. Nggak tahu gambarnya seperti apa. Kali ini akan tanya-tanya ke beliau di Aul ya. Di antaranya kenapa masuk Untak? Alasanku masuk Untak awalnya kan nyari-nyari negeri juga ya. Pasti kan biasanya kan pilihan awalnya orang-orang itu kan PTN dulu. Tapi kayaknya mungkin nggak kesampaian. Terus nyari universitas yang bagus walaupun nggak PTN gitu. Nah terus akhirnya ya dari orang tua juga disarankan masuk Untak ini. Oke. Kenapa orang tua menyarankan masuk Untak? Karena kebetulan orang tuaku juga alumni dari Untak. Ayah ibuku ya dua-duanya alumni Untak. Ya. Oke. Terus ketika masuk Untak pakai tes seperti biasanya atau bagaimana? Iya waktu itu ada tes juga, tapi waktu itu kan jalurnya ada dua ya, jalur yang kayak biasa langsung tes atau jalur prestasi itu yang kita bisa menunjukkan prestasi kita terus bisa dapat potongan biaya gedung. Nah kebetulan waktu itu aku masuknya lewat jalur prestasi. Jalur prestasi. Ya, jadi waktu itu aku tahun 2021 menang kompetisi tingkat ASEAN membuat. Wow, menarik sekali. Ya, buat produk makanan puding sedot herbal. Kan waktu itu kan masih COVID ya. Rame-ramenya COVID ya. Iya. Jadi waktu itu bikin puding sedot herbal dan bikin bisnis plan-nya juga. Ya akhirnya dapat silver medal. Ya. Dapat silver medal ya. Dari situ dapat potongan uang gedung 100%. Jadi aku gak perlu bayar. Fakultas yang dipilih apa ini? Aku pilih Fakultas Ilmu Budaya, jurusannya Sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya. Wah, bahasa Inggrisnya top banget. Ya lumayan sih. Aku milih Sastra Inggris itu juga karena aku lumayan suka sama bahasanya. Dari kecil aku suka sekali belajar bahasa Inggris dari film, dari musik, dan sekarang juga udah mulai lumayan fluent aja. Nah di Sastra Inggris ini kan belajarnya lebih detail ya tentang sejarahnya, terus grammar-grammarnya. Nah aku mau mendalami dan lebih menguasai bahasa Inggris. Oke, dulunya pernah ikut kursus bahasa Inggris atau bagaimana? Kalau kursus sih nggak pernah, jadi belajarnya dari dulu otodidak belajar sendiri, yaitu ya kan sama orang tua kan ditunjukkan film-film, musik-musik barat. Nah dari situ tuh aku kan mendengar, melihat, belajar. Mendengar, melihat, kemudian belajar, kemudian menerapkan. Iya, kemudian menerapkan. Wah, selain tadi buat apa? Yang dilombain puding herbal. Itu terbuat dari apa puding? Pudingnya waktu itu ada kandungan utamanya waktu itu ada kunyit sama jahe. Ya itu kan buat menghangatkan badan juga, terus buat tenggorokan itu kan juga bagus, terus kunyit ini buat imun juga bagus. Ya jadi cocok untuk penderita COVID ya, ataupun ya, orang yang seperti imun booster meningkatkan gitu. Imun ya. Ya benar. Selain itu apa lagi? Karena kayaknya ada sesuatu deh, apa itu? Selain itu sekarang sih aku punya bisnis kecil. Aku merajut banyak sih, tapi biasanya aku bikin aksesoris kepala, jadi head aksesoris kepala. Ya. Seperti apa itu aksesoris kepala? Seperti kayak kupluk gitu. Kupluk. Nah ya aku bikin kupluk tapi handmade, jadi rajutan. Iya aku bikin pakai tangan sendiri. From scratch gitu ya. Terus bikin bonet juga buat anak-anak bayi kan biasanya itu buat menghangatkan kepalanya ya itu juga bikin seperti itu. Kadang juga bikin boneka, aku juga bisa. Sekedar bikin atau dijual?
aku jual, aku punya ya bisnis kecil dan itu menerima pesanannya dari, jadi aku menerima pesanan dulu baru aku buat. Jadi aku nggak ngestok, aku menerima orang pesan dulu aku baru aku buatkan. Tadi ada order bikin ya? Ya. Sudah berapa karya yang lumayan banyak sih, rata-rata juga karya-karyaku tuh eksperimental, jadi dari requestnya orang-orang itu kan macam-macam ya. Custom berarti ya? Iya, Dia milih custom, ini ya? iya. Dia kan bisa milih mau dikasih apa aja, mau warna apa aja. Biasanya kan orang requestnya kan jiwa artistiknya kan macam-macam ya, orang-orang itu ada yang request minta dikasih mata, minta dikasih tanduk, atau kayak minta bentuknya seperti bintang. Itu ya rata-rata kreasiku tuh eksperimental seperti itu. Jadi aku menerima dari orang-orang yang. Awal kapan memulai itu? Mulainya awalnya kan dari pandemi. Awal pandemi itu kan bosan ya di rumah terus mau nyari kegiatan, terus juga mau nambah uang jajan. Nambah uang jajan ceritanya? Iya, jadi berawalnya karena bosan dan pengen nambah. Apa kurang uang jajan dari orang tua? Enggak sih, tapi ya gitu lah. Oh gitu aja. Terus selanjutnya? Ya terus aku belajarnya juga melanjut ini otodidak. Jadi dari lihat-lihat video YouTube aja. Oh di YouTube ya, lihat ya, dipraktekin gitu ya? Iya, karya pertama aku dulu bucket hat, topi yang ngetren sekarang itu yang brimnya panjang itu, ya itu dulu karya pertamaku itu. Belajarnya dari YouTube, ya beli benangnya sendiri, beli peralatan sendiri, belajar sendiri. Terus ternyata kok lumayan asik dan gampang, aku paham. Nah dari situ mulai aku kembangkan, mulai aku coba gimana kalau aku jual ya, karena kan di Indonesia sendiri itu belum banyak lah pengrajin crochet yang modelnya seperti aku. Karya pertama yang dijual modelnya seperti apa? Karya pertama yang aku jual itu aku masih ingat dulu temanku itu dia pengen support. Jadi waktu itu dia beli ke aku bucket hat gitu, terus ada mata kodoknya, jadi warnanya hijau, terus ada mata kodoknya gitu. Mata kodoknya bikin besar lebar itu? Iya, bikin bulat di sini dua. Itu karya pertama yang aku jual. Berapa harganya Pak? Wah, waktu itu harganya masih lumayan murah lah ya, karena kan dulu kan masih belum serius gitu kan. Pertama kali tentu ke luar, itu karya apa itu? Oh ya sekarang kan ya udah nyampe luar negeri juga ya. Karya pertama ke luar negeri itu ke Malaysia. Dan itu bonet itu kayak penutup kepala gitu, terus ada talinya. Terus di sampingnya ada kuping kelincinya. Iya, waktu itu kenapa orangnya bisa tahu itu karena ada customerku yang pakai terus di-post di sosial media, di TikTok. Terus kan TikTok itu kan bisa dilihat sama semua orang ya, dari semua negara, dan dia lihat waktu itu. Terus ternyata dia dari Malaysia, dia pengen, dan akhirnya itu pesanan pertama luar negeri. Berapa hari dikerjakan itu? Sekitar 1 mingguan. 1 mingguan? Iya. Karena kan itu kan ngantri juga sama orang-orang lain. Terus aku juga, ini kan bukan full time ya Om. Jadi aku disela sama kegiatan-kegiatan lain. Jadi nggak bisa cepet gitu, jadi cicil. Berapa harganya itu? Harganya sekitar 170. 170 apa ini? 170 rupiah? 170.000 rupiah. 170 rupiah. Itu belum ongkir ya? Belum. Sekarang masih produksi ya? Sekarang masih, tapi sambil rehat karena ini kan aku juga mahasiswa baru, masih beradaptasi sama ya kehidupan di universitas, tugas dan kelas-kelas. Jadi masih ngebatasi pesanan. Kembali ke kampus ya? Ya. Bagaimana kampus ini? Enak, enjoy di sini atau seperti Sejauh ini enjoy sih, karena major yang aku ambil ini kan sastra Inggris, dan aku juga sudah suka Inggris dari awal. Jadi sejauh ini kelas itu ya senang aja gitu. Aku kan bisa mempelajari topik yang aku suka gitu kan. Kalau di SMA kan kita kan harus belajar banyak hal. Walaupun aku nggak suka bahasa Jawa, tapi aku harus belajar bahasa Jawa. Walaupun aku nggak suka ini, tapi harus belajar ini. Kalau di sini kan kita bisa milih major, akhirnya kita belajar apa yang kita suka. Dan ya sejauh ini
dosen-dosennya, terus kelas-kelasnya. Aku enjoy banget sih. Milih aktivitas apa di kampus kegiatan selain kuliah? Aku baru join UKM teater. Ya, nanti akhir minggu ini pembinaan pertamanya. Ya. Kenapa pilih teater? Karena penasaran aja ya. Penasaran ya? Aku ini menganggap diriku tuh lumayan kreatif lah ya. Gitu. Jadi kan pikirku mungkin ini bisa buat menyalurkan ide-ideku, kreativitasku ya. Terus juga mungkin karena faktor orang tua juga sih. Orang tua? Ya, mereka kenapa dengan orang tua? Mereka dulu juga join di teater. Terus ya dulu waktu masih kecil pernah diajak nonton atau pernah diajak ikut-ikut kegiatannya. Jadi aku waktu kecil jadi Aul sudah tahu ya teater seperti apa ya? Lumayan aktivitasnya sih, ya. Teman-teman teater seperti apa? Lumayan ya, dari kecil tuh aku udah amazed gitu, wah keren gitu ya, masuk teater ini asik gitu. Jadi sekarang kan mumpung udah di Untak ya langsung. Yang paling menarik di kampus ini apa menurut Aul? Yang paling menarik apa ya? Belum menemukan atau sudah ketemu? Yang paling menarik sejauh ini belum ada yang particular sih Om. Pertama kali masuk kampus kesannya seperti apa? Ya kan ini kan lebih luas daripada SMA gitu ya kan, nyari-nyari kelas itu bingung banget Om. Dulu tuh kalau nggak bareng sama temen itu pasti nyasar. Sampai sekarang aja kadang masih suka nyasar, bingung kelasnya di mana ya, bingung kelas di mana, gedung kadang mana ya. Buka kelas ternyata salah gitu. Ya itu shocknya di situ sih kan, banyak gedung, banyak kelas-kelas. Pernah salah masuk kelas berarti ya? Nyaris pernah. Begitu masuk. Buka gitu ternyata salah orang tutup. Oke. Orang tua bagaimana supportnya? Support untuk masuk kuliah ini ya mereka lumayan support lah. Apa nggak ada yang menolak? Apa kuliah di sini? Kan kita justru karena harus sekolah di sana, enggak? Nggak ada sih, karena mereka yang penting aku suka dengan apa yang aku jalani gitu kan. Kalau misalnya aku jalani secara terpaksa. Jadi masuk ke Untak gak dipaksa ya? Oh enggak Om. Enggak, ya. Masuk secara terpaksa itu kan ya nanti gimana, belajarnya jadi keteteran, nggak niat gitu kan. Pokoknya orang tua waktu itu maunya emang yang penting sempat aku gak minta enjoy. cerita ke orang tua kampus Untak itu seperti apa? Ya lumayan sering sih, biasanya kalau mereka ke Surabaya gitu aku cerita-cerita gitu ke mereka kayak aku minggu ini gini loh aku join UKM sekarang, terus ternyata di Untak ada ini ada itu. Ya excited aja sih cerita ke mereka tiap aku nemuin atau dapat hal-hal yang baru dari sini. Ketemu teman banyak di sini? Banyak banget. Teman baru? Asik, ketemu banyak teman juga. Terus karena aku kan juga ya suka gitu membuat relasi baru sama orang-orang baru gitu. Dan asik banget ketemu banyak orang yang backgroundnya beda-beda, ceritanya beda-beda. Asik sih. Asik. Terus bisnisnya tetap jalan? Ya masih jalan. Ya tapi itu sekarang masih aku batasi pelan-pelan. Oh, batasi gimana maksudnya? Ya dibatasi. Produksinya atau terima ordernya? Terima ordernya aku batasi. Sekarang paling seminggu cuma ngambil satu, itu pun ya karena apa iseng aja sih sebenarnya. Soalnya sekarang itu bener-bener padat banget lah kan, masih shock, masih baru gitu. Masih keteteran di mana-mana. Kuliahnya masih full ya? Iya masih full. Jadi aku nerima ordernya masih aku batasi. Tapi masih banyak orang yang order ya? Iya lumayan sih. Lumayan. Nggak pingin punya karyawan untuk produksi? Ya? Rencana punya karyawan untuk produksi? Kalau karyawan sih aku nggak ada planning ya, karena aku pengen bikin ini original dari aku sendiri. Oke, jadi kayak seniman ya? Ini karyaku. Iya, ini karyaku aja. Jadi bahan bakunya kesulitan nggak nemuin Aul? Ya? Bahan baku untuk apa? Buat rajutan itu? Bahan baku kebetulan ya karena aku udah lumayan lama ya, udah setahun lebih lah yang ngerajut ini. Jadi aku sudah tahu tempat-tempat yang kayak aku beli benang di mana, beli peralatan di mana. Jadi kan berteman juga sama orang-orang yang punya toko-toko benang ini ya, supplier. Jadi kita jadi teman. Jadi aku kalau ngestok itu gampang, nyari warna itu gampang, ngobrolnya sama mereka kan. Teman-teman kuliah ada yang pernah disuruh nyoba nggak karyanya Aul? Aku ngasih salah satu produkku ke temanku sih waktu itu. Iya. Siapa, cowok apa cewek ini? Cewek, iya. Waktu itu bandana, terus bandana. ada
kuping beruangnya gitu. Nah kebetulan itu waktu itu aku kolaborasi sama temanku, terus crochetnya ini dicelup ke pewarna biru alami, biru indigo. Terus karena itu kan karya langka ya, cuma ada satu. Terus karena ya temanku ini lumayan deket lah sekarang, jadi aku kasih ke dia. Spesial berarti ya? Spesial, cuma ada satu. Langsung dibuatkan story, enggak? Atau bagaimana? Iya, sama teman-teman lain juga dicoba-coba. Sama teman-teman cowok kan, mereka kan lihat gemes itu ya, dipakai terus difoto-foto. Keren. Jadi menolak order nggak nyesel ya? Ya? Menolak order nggak nyesel? Kadang nyesel sih, karena kan beberapa orang itu ada sampai yang sejauh di Jerman, di Belanda itu kan ongkirnya kan nanti mahal ke mereka gitu kan. Aku juga nggak bisa ngasih potongan karena aku kan bisnis kecil. Jadi aku juga nggak tahu cara-cara dapat ongkirnya murah atau potongan. Dan nolak mereka tuh rasanya ya sedih banget sih, karena mereka kan pengen gitu kan. Mereka kan mikirnya, oh aku kira ditolak apa ditunda? Oh ditolak. Tapi kalau mungkin nanti di masa depan aku bisa akhirnya menemukan cara buat, atau mungkin dibuat gini, nanti tak bikinkan 2 bulan lagi. Oh dulu pernahnya itu waktu aku belum tahu cara shipping ke luar negeri, terus aku suruh tunggu dia gitu, nanti kalau aku sudah tahu bagaimana cara ngirim-ngirim ke luar negeri, terus aman, nanti aku kembali lagi. Yaitu yang termasuk yang di Malaysia itu juga. Terus akhirnya aku balik lagi ke mereka, aku bilang aku sekarang udah bisa kirim ke Malaysia, udah bisa kirim ke Singapura gitu. Sekarang udah biasa, udah tahu caranya bagaimana mengirim ke luar negeri untuk. Iya. Tapi ya yang sejauh apa namanya? Ini Asia aja ya? Iya, Asia aja. Kalau yang lebih jauh itu ya itu nolaknya tuh susah, agak berat memang. Agak berat ya. Aku juga bingung nih, kenapa Aul masuk Untak? Apa karena kedua orang tuanya alumni Untak, atau memang karena inisiatif sendiri? Tidak apa-apa itu. Aul, menurut Aul kampus Untak ini seperti apa sih? Menurutku sejauh ini ya nyaman sih. Nyaman ya? Ya terus kelas-kelasnya juga, ruangan-ruangan kelasnya tuh aku nyaman gitu kan, dingin, ada AC-nya juga cukup gitu. Terus selama ini aku belajar ya nyaman-nyaman aja, lingkungannya juga asik. Terus banyak kegiatan-kegiatan juga, banyak UKM, terus juga dosen-dosen, tenaga pengajarnya gimana? Tenaga pelajar juga asik-asik. Tenaga pengajarnya asik-asik juga ya? Iya, aku juga udah punya beberapa dosen-dosen favorit juga, karena cara mengajarnya mereka tuh bener-bener asik, dan aku nggak pernah ketemu orang mengajar seperti itu waktu di SMA, di SMP. Ya asik ya, jadi model kampus hal yang baru ya di dunia pendidikan. Dari SMA yang biasanya satu arah ya, gurunya cuma itu toh, sekarang kesini kelasnya harus pindah-pindah. Iya. Mata kuliah ini pindah ke sana kelasnya, mata kuliah ini pindah lagi ke sana, terus ketemu teman baru, bongkar pasang temennya ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Ul. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Ada kesan-pesan yang disampaikan ke mahasiswa baru, ke teman-teman yang lain? Buat teman-teman yang baru masuk Untak semester 1, yang banyak tugas, semangat. Buat yang baru ngekos juga, belajar hidup sendiri, semangat juga, jangan lupa jaga diri, tetap sehat, karena sekarang sudah hidup mandiri, hidup sendiri. Satu lagi pertanyaan. Ya. Pernah nemuin kesulitan nggak ngerjain tugas? Kesulitan ngerjain tugas pasti ada. Kadang mungkin yang instruksi yang diberikan nggak lengkap. Nggak lengkap, terus kita bingung ini kayaknya gimana sih, jadi miskomunikasi gitu kan. Ada yang mikirnya, oh aku dengernya disuruhnya begini, tapi ada yang bilang oh enggak kok disuruhnya begini. Itu yang bikin bingung kan, kadang ada yang satunya bilangnya ini, satunya bilangnya itu, terus jadinya bingung ini tugasnya ngerjakannya gimana gitu. Terus nemuin solusinya gimana waktu itu? Nemuin solusinya biasanya ya tanya langsung sih ke dosennya, tapi kadang itu ya ada dosen yang kalau sudah menjelaskan ya sudah gitu loh, nggak boleh tanya lagi. Nah kalau yang itu susah, sampai sekarang belum nemu penyelesaiannya. Tapi pernah nemuin itu ya? Pernah. Tantangan ya, ya bisa selesai. Pasti ada. Jadi asik ya kamu kuliah itu ya? Pertama kali menjadi mahasiswa semester 1. Oke, makasih banyak Aul. Terima kasih atas kedatangannya.